Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, bugar dan selalu semangat ya. Insya Allah embun pagi setelah memberi solusi tanggal 6 Juli 2022 akan kita mencoba membahas tentang keutamaan bulan Zulhijjah ya, yang tentu kita sebentar lagi akan melaksanakan ibadah kurban ya. Ada yang tentu ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 10 gitu ya. Alhamdulillah guru kita semua telah hadir di studio Bandung TV. Insya Allah siap memberikan tausiah yang bisa memberikan kita inspirasi, bisa memberikan kita pencerahan, bisa memberikan kita pelajaran-pelajaran yang berharga. Tad, apa kabar Tad? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bang. Gimana Tad sekarang Tad? Apa kondisi secara umum minimal di Kota Bandung Tad? Alhamdulillah kelihatan ya. Kondusif, Tad, ya. Walaupun beda hari Idul Adha tapi tidak ada pertengkaran, itu yang paling penting lah itu. Tad, di tengah kondisi ekonomi secara keseluruhan, ibadah kurban ini yang ini juga berkurang ya. Agak berkurang tapi tidak terlalu signifikan. Tidak signifikan karena emang bukan besar kecilnya domba atau sapi, tapi innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban pengorbanan orang-orang yang takwa. Ya. Nah, jadi kalau takwa itu ujungnya pasti ikhlas, kesananya bermakna kurbannya. Gitu Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa diberikan kesehatan, kenikmatan, dan insya Allah kita berada pada layalin asrin sekarang nih ya. Di wal fajri, demi waktu fajar, wal layalin asrin, dan malam-malam yang 10. Yang dimaksud waktu fajar adalah salat subuh. Ya, itu sepakat dalam beberapa tafsir. Ada yang mengatakan qobla subuh, ada yang mengatakan sholat subuh. Tapi sepakat semuanya bahwa waktu fajar itu waktu yang ijabah doa termasuk sangat utama. Makanya 2 rakaat sebelum subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang mengatakan kedua adalah salat subuh. Karena salat subuh itu man salat subha bahwa fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh hidupnya dijamin oleh Allah. Jangan ganggu, jangan mengecewakan orang yang rajin salat subuh. Itu yang membela Allah. Walayalin ashrin, dan malam-malam yang 10. Yang dimaksud malam yang 10 itu 10 terakhir bulan Ramadan, terkenal dengan Lailatul Qadar ya. Kedua 1 sampai 10 Muharram. Yang ketiga 1 sampai 10 Zulhijjah ini ya. Itu termasuk layalin ashrin. Nah, itu luar biasa ya. Amalan apa yang mesti kita lakukan nih pada layalin ashrin ini? 1, melaksanakan ibadah haji. Bagi yang belum berangkat haji, berdoalah minimal, ya Allah jangan wafatkan kami sebelum melaksanakan ibadah haji. Itu minimal ya, karena kita harus punya cita-cita melaksanakan haji ini. Karena sempurna Islam seorang itu salah satunya karena melaksanakan ibadah haji. Nah, minimal niat lah. Kalau sudah niat, insya Allah. Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun. Saya lihat di satu kota ada yang 60 tahun nabung. Itu kebayang ya, itu 60 tahun nabung berarti dari usia 20 tahun ya. Alhamdulillah itu bisa berangkat haji. Karena ketika kita niat ke istri, Bu kita haji, atau ke suami, Pak kita haji, malaikat sudah berdoa, qabilallahu hajjaka, semoga Allah menerima hajimu. Begitu bayar untuk uang muka niatkan haji, malaikat tambah doa lagi, wa ghafaro zambaka, semoga Allah mengampuni dosamu. Nah, begitu berangkat haji, selama berangkat haji sampai pulang ke tanah air dengan menjaga kehajiannya, kemabruran hajinya, malaikat terus berdoa, wa akhlafa nafaqataka, dan semoga Allah mengganti ongkos-ongkosmu. Masya Allah. Jadi pergantian ongkos haji itu sampai 7 keturunan Pak. Allahu Akbar. Jadi kalau kita sekarang dapat rezeki, di saat orang lain dapat kesusahan, orang lain sakit, kita alhamdulillah sehat. Orang lain bermasalah, kita tidak bermasalah. Ini karena orang tua kita dahulu sempat haji. Jadi doa orang tua itu, pergantian ongkosnya saja, itu ngalir sama anak cucu kita. Makanya itu pentingnya kita mendoakan orang tua, ziarah ke makomnya sebagai tanda terima kasih. Gitu. Karena rumusnya al-birru hukmun bi ghairi fa'ilih. Kebaikan itu akan mengalir kepada yang tidak melakukan.
Nah, untuk ini keterangan yang lain yang mengatakan bahwa belum lagi haji itu akan memberikan syafaat kepada 40 keluarganya. Allahu Akbar. Jadi pernah saya sampaikan ketika Ka'bah ditanya, saya tidak akan ke surga kecuali bersama orang yang tawaf. Yang tawaf sudah ada. Kata Ka'bah, saya tidak akan ke surga sebelum orang yang ngantar. Nah ini. Ada yang 1 bis, yang 2 bis, ada yang ngantar sampai bandara, ada yang ngantar sampai Pusdai, ada yang ngantar sampai Polda gitu kan. Yang penting ngantar. Itu nanti akan masuk surga bersama orang yang haji. Yang ngantar sudah ada, saya tidak akan masuk surga sebelum orang yang jemput. Nah ini. Ya. Sebaik-baik jemput yang haji. Sebaik-baik ngantar yang haji. Ada istilah Sunda peperiheun gitu nya. Ya. Peperiheun haji ancan atau nganter nu haji. Peperiheun haji ancan atau ngajemput anu haji. Dan ketika orang itu turun dari pesawat, dari kendaraan, saat berangkulan doa itu diijabah. Allahu Akbar. Jadi pulang, ketika perjalanan pulang itu doa diijabah. Karena itu pengorbanannya luar biasa. Karena berangkat haji atau apapun nisful azab katanya. Perjalanan itu setengah azab. Ya lelah, capek, meninggalkan keluarga, biaya tidak sedikit, ujian mental, ujian kesabaran, menghadapi udara, menghadapi berdesakan, dia berangkat ke sana. Al ujratu ala qadrihil masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Makanya sering-seringlah mendoakan. Nah, katanya yang ngantar sudah ada, yang jemput sudah ada. Saya tidak akan ke surga sebelum orang yang suka mendoakan. Makanya saya kemarin mulai khatib setelah berangkat yang pertama, kemudian mendoakan yang haji. Saudara kita, sahabat itu jadi saksi bahwa kita telah mendoakan tamu-tamu Allah yang sedang menyucikan dirinya. Gitu. Karena itu haji ibadah yang sangat suci. Maka jangan melalui travel yang bermasalah. Saya dengar kemarin ada yang 46 orang ya yang dipulangkan lagi, sudah sampai Jeddah. Allahu Akbar, sudah sampai Jeddah. Itu hati-hati, nggak bisa jalan pintas saja. Itu prosedur harus ikuti. Tidak boleh haji itu dengan cara-cara yang kotor. Karena haji ibadah yang sangat suci, bahkan konon kabarnya nih, uangnya harus halal. Orangnya harus soleh. Apalagi konon katanya harus ada surat keterangan halal harusnya ya. Surat keterangan soleh. Kenapa? Supaya tidak bermasalah di sana. Saya pernah berangkat haji, saya lupa waktu itu dengan istri ya, kalau misalnya 2002 ya. Ya mau pulang dari Mekah tuh nggak bisa keluar ya. Terus sampainya saya kumpulkan handphone, saya bilang tolong telepon keluarga, mohon maaf bila ada gitu kan ya. Ada yang belum memaafkan, minta maaf, memberikan maaf. Ada seorang ibu yang nggak mau. Sama Pak Ustadz aja katanya. Saya telepon suaminya yang nerima. Pak hapunten ibu, saya bilang ini beliau lagi ada masalah nggak bisa keluar Mekah. Oh ya, katingali di itu mah katanya gitu ya. Jadi ternyata penting menertibkan administrasi sosial sebelum berangkat haji. Makanya bulan Zulhijjah, bulan keberangkatan tamu-tamu Allah. Disebutnya Duyufur Rahman. Malaikat akan mendoakan terus. Belum lagi doanya diijabah. Belum lagi ujian kesabaran. Dalam satu riwayat pulang haji itu seperti bayi yang baru lahir. Waladat ummu. Jadi bersih sedayana. Karena itu sayang betul kalau sepulang haji dinodai lagi dengan dosa-dosa yang lain. Karena di pundak kita kesucian Masjidil Haram. Di pundak kita kesucian Masjid Nabawi. Bukan hanya itu, kita juga di pundak kita nama besar Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita berbuat dosa berarti mengotori Nabi Muhammad SAW, mengotori Ka'bah, mengotori Masjidil Nabawi. Nah untuk ini oleh-oleh haji sebetulnya bukan makanan, bukan minuman, tapi ahsanul huluk, akhlak yang baik. Masana tara ka masjid, rajin ka masjid. Ada istilah dul masjid kan, haji tapi kedua ke masjid. Nah, itu amalan pertama. Amalan kedua adalah kurban. Bagi siapa yang diberi kemampuan, berkurbanlah. Minimalnya 1 domba 1 keluarga, minimal itu. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada, sebutkan keluarga muhtar holid umpamanya. Nah itu boleh. Kalau ada rezeki silahkan, 1 orang 1 domba. Nah, yang afdol adalah domba. Bahkan ada teman saya nggak mau kurban sapi karena waktu Nabi Ismail mau disembelih diganti dengan domba katanya. Bukan dengan sapi. Ya. Kecuali ada domba segede sapi. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi ibadah sosial itu sebetulnya
bukan besar kecilnya, tapi aspek manfaatnya. Kalau sapi lebih banyak dagingnya ya sapi, tapi tetap dengan tidak menghormati rasa hormat kita kepada teman-teman yang kekeh, yang domba, yang tidak ada masalah ya. Oleh sekarang sapi lagi bermasalah katanya, udah domba saja. Tapi keterangan yang lain mengatakan bukan sapi, domba, unta, kerbaunya, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Jangan ribut lah karena sapi, domba, sapi, domba. Allah hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Luar biasa. Nah, untuk ini bagi yang mampu silakan berkurban. Kalau tidak mampu, berkurbanlah dengan yang lain. Kurban tenaga. Ya. Jadi panitia memastikan, nyiksi, nganter. Kalau dia lebih takwa bisa jadi lebih dari kurban domba. Karena saat itu kita melayani orang-orang yang tidak punya. Nah, karena itu silahkan berkurban. Inna ataina kal kausar. Kami telah memberikan nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya dengan salat dan kurban, orang yang benci kepadamu akan terputus. Jadi sebetulnya kurban itu bukan untuk ibadah sosial saja, tapi menangkal kebencian. Allahu Akbar. Sekaligus juga untuk pahala buat kita tentu ya, dan sekaligus menggembirakan orang-orang yang tidak punya. Karena saat Nabi SAW mengatakan nanti di akhirat kelak katanya ada orang yang diperlihatkan pahala ya, tapi dikejar pahala itu makin jauh, kejar makin jauh. Seorang itu protes sama Tuhannya, ya Allah, kenapa kau perlihatkan pahala begitu besar, tapi ketika aku mengambil pahala itu makin menjauh, makin menjauh. Dalam hadis qudsi itu, kemudian Allah berfirman, dulu kami lapar, kalian gak ngasih makanan kepada kami. Ya Allah. Dulu kami haus, kalian gak ngasih air kepada kami. Dulu kami kedinginan, tidak ada pakaian, kamu tidak ngasih pakaian kepada kami. Ya orang ini nanya kan, mana mungkin kami ngasih pakaian kepadamu, mana mungkin kami ngasih air kepadamu, mana mungkin kami ngasih makanan kepadamu. Engkau kan sumber makanan, sumber air. Allah berfirman lagi, dulu kamu mampu berkurban, tapi engkau tidak berkurban. Padahal kalau berkurban, saat itu aku ada di situ. Dulu kamu banyak air, sementara sekitar kalian banyak kekurangan air. Padahal kalau kasih kau air ke situ, dulu aku ada di situ. Itu yang dalam hadis, as-sakhiyu qaribu minallah. Dermawan itu mendekatkan diri kepada Allah. Wa qaribu minal insan, dan mendekatkan diri kepada manusia. Wa qaribu minal jannah, dan mendekatkan diri kepada surga. Nah, gitu Pak Gung ya. Baik, ini luar biasa sekali tadi ya. Kurban itu tidak dilihat besar dan kecilnya, apalagi ukurannya domba atau sapi, tapi juga ketakwaannya itu yang kadang-kadang orang bisa ini. Ya. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini, kita bisa belajar banyak kita. Ya, insya Allah kita akan mendapatkan pencerahan-pencerahan dari ini. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikutnya, silakan. Baik, pemirsa di rumah, kita kembali lagi di Imbun Pagi, Islam memberi solusi. Tak lupa kami ingatkan bahwa pemirsa di rumah masih bisa interaktif ya ke line kami di 0227214214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740 ya. Insya Allah di waktu senggang beliau akan menjawab apapun gitu ya, tidak terlepas dari tema ini. Dan kembali lagi di Idul Kurban ini Tan. Banyak orang yang mengatakan bahwa kurban itu adalah salah satu bentuk perjuangan Nabi Ibrahim tadi ya dengan putranya ya Nabi Ismail. Nah, tadi bisa ini lagi tadi biar kita bisa mengenang lagi perjuangan itu tadi. Iya. Jadi kalau saya setiap haji atau umroh ya melewati antara Muzdalifah dan Mina itu ada tempat kosong di situ, kurang lebih 2 kali lapang bulu tangkis lah di situ ya. Itu tempat dihancurkannya Abraha. Di situ karena Abraha itu kan bawa pasukan bergajah ya. Iya. Sampai Abu Talib berdoa, ya Allah, rumah ini milikmu.
aku serahkan kepadamu. Doanya dijabah, turunlah ayat kan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim turun ababi tarmihim bi hijaratin min sijil fajalhum ka asbi ma'kul. Nah, dari situ lihat sebelah kiri itu ada monumen kecil ya. Saya menduga itu tempat satpam ya. Ternyata monumen kecil itu. Nah, teman-teman yang di Mekah itu tahu itu dulu tempatnya Ismail disembelih ya di situ ya. Yang disembelih walaupun diganti dengan domba waktu itu ya. Jadi ada ujian, ada cobaan. Nah, kalau ujian lulus tidak lulus. Kalau cobaan sabar atau aral. Karena Nabi Ibrahim ini sudah ya mengungkapkan perkataan, satu-satunya perkataan yang luar biasa ya. Ketika digoda oleh iblis itu, ngapain anakmu satu-satunya kan, sudah puluhan tahun nunggu punya anak, harus disembelih. Ibrahim langsung mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ungkapan seorang nabi kepasrahan kepada Allah. Luar biasa, Masya Allah. Makanya ketika digoda itu, salatku, pengorbananku, hidupku dan matiku hanya milik Allah. Kalau Allah yang memerintahkan, kenapa tidak? Justru kalau orang nggak mau berkurban, nah itu diragukan tauhidnya. Makanya ketika berangkat menuju Jabal Kurban itu kan ucapannya cuma satu, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Istri kecil, anak kecil, suami kecil, harta kecil, Allah yang maha besar. Karir juga kecil. Ya, karir kecil, jabatan kecil, semuanya itu. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan konon kabarnya, lafaz inilah yang memotivasi kita. Kenapa kita harus berkurban? Domba itu kecil. Ibrahim itu anaknya. Ya. Ketika mau disembelih sampai di belakang disimpan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza, Allah ganti dengan domba. Dan itu ujian lulus di situ. Nah, jadi kalau orang itu kan banyak kalau punten ya kadang-kadang ini nafsu dunia ya. Karena hubbud dunya zulmatun fil qalbi. Tergila-gila dunia bisa menggelapkan hati. Jadi kalau sudah hiasan dunia apa ya? Lagi musim apa batu cincin, orang ratusan juta beli. Luar biasa. Lagi musim sepeda, saya menemukan ada yang sampai cerai ya. Mun kamu nggak ngizinkan beli sepeda, cerai katanya. Saya mau cerai itu. Ya sepedanya 50 juta ya waktu itu. Ya. Isinya nggak setuju. Oh semangat sepeda, ini goes, ini komunitas kita. Lagu kurban papaihan katanya. Padahal kurban tidak seharga sepeda, tidak seharga motor, tidak seharga onderdil mobil, tidak seharga batu cincin. Ya kalau toh kurban itu di daerah saya yang standar lah. Taruhlah yang 3 juta, 3,5, 4 juta. Apa artinya 3 atau 4 juta? Dibandingkan pergantian dari Allah yang luar biasa. Karena itu, siapa yang mampu berkurban, tidak berkurban, tidak pantas mendekat tempat sholatku. Tidak pantas. Makanya orang lain tuh sampai, Masya Allah, sampai nabung 30 tahun. Ada, saya tadi lihat jam 2:30 ya, ada seorang punten pemulung, rumahnya nggak punya. Jadi, lantainya pakai tanah ya. Dia bawa itu cucunya, ini kurban dari nenekku katanya. Terus wartawan nanya kan, berapa lama? 20 tahun nabung untuk berkurban. Jadi hubbud dunya zulmatun fil qalbi. Tergila-gila dunia bisa menggelapkan hati. Ya berkurban segera. Wallah, ya demi Allah, tidak ada orang yang miskin gara-gara kurban. Walaupun tentu saya kemampuan ya di situ. Silakan saya kemampuan. Kalau nggak ada domba ya tenaga lah. Ia mah jadi panitia henteu, kita nyiksing henteu, dar meuli areng teh heula. Yang nyata gitu ya. Ya, walau alam ya. Mudah-mudahan ini tidak tahu. Kalau tidak tahu kan dimaafkan. Nah, untuk ini silahkan. Nabi Ibrahim anak yang sembelih. Kita diminta domba, diminta tenaga, diminta pikir. Kalau nggak punya sama sekali ya, namanya jami-jami kaya. Yuk kurban ya. Nah, itu termasuk amal soleh yang luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalan Zulhijjah itu adalah melaksanakan saum. Walaupun ini wilayah ikhtilaf ya, ada 1 sampai 9 Zulhijjah, ada yang 1, 3, 5, 7, 9, ada yang 7, 8, 9, ada yang tanggal 9. Yang disepakati terutama tanggal 9. Jadi kalau saumnya, ukupnya kita umpama ya, Idul Adha-nya hari Sabtu berarti Jumat saumnya. Idul Adha-nya hari Ahad berarti Sabtu saumnya. Siapa yang saum hari Arafah ya, hari Arafah 1 hari sebelum Idul Adha,
dosa 2 tahun dimaafkan. Masya Allah. Kan wani pisahnya 2 tahun kitanya 2 tahun yang lalu, 2 tahun ke depan. Itu kan 2 tahun dosa kita dimaafkan. Jadi amalannya kecil tapi faidahnya besar. Amalnya sedikit tapi faidahnya sangat besar. Nah, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itulah saum Arafah. Tentu kalau di Indonesia dengan ini rilis yang terbaru hari ya semua gitu ya, kecuali organisasi tertentu hari Minggu tadi ya, Minggu, hari Ahad ya, berarti saumnya hari Sabtu ya? Sabtu saumnya. Kalau yang Idul Adha-nya hari Sabtu, saumnya hari Jumat. Itu sama nilainya. Kenapa? Karena niat kita adalah untuk saum Arafah. Innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung kepada niat. Jadi nggak usah diributkan ya. Panggedena Jumat, panggedena Sabtu, jangan. Nah itu saum. Karena itu, gimana kalau sedang halangan ini ya? Sedang halangan tidak usah saum. Tapi katanya saat layalin ashrin 1 sampai 10 Zulhijjah itu doa-doa diijabah. Allahu Akbar. Berarti termasuk yang hari ini tadi sebenarnya. Hari ini. Ya. Jadi dan diijabahnya itu 24 jam. Allahu Akbar. Masya Allah. Makanya para sahabat tuh sengaja menambah waktu. Ya. Biasanya berdoanya mungkin hanya 10 menit. Ketika layalin ashrin 1 sampai 10 Zulhijjah itu doa pada duhur, pada asar, pada itu ditambah volumenya itu. Kenapa? Karena kesempatan untuk berdoa. Tidak ada jaminan usia kita nyampe Zulhijjah tahun depan. Tidak ada jaminan kan? Siapa tahu ini yang terakhir kalinya. Makanya kesempatan baik. Kesempatan baik untuk berdoa. Silahkan malam hari, ada kawan saya niat tahajud kan, 10 malam bagus. Mudah-mudahan dari situ kita mulai tahajud untuk mencontoh ya para nabi yang lalu. Dan ternyata orang-orang yang tahu keutamaan Zulhijjah ini bahkan ada yang cuti. Cuti bekerja ya. Khusus saja 1 sampai 10 Zulhijjah demi melayani katanya orang-orang yang tidak punya. Itu khusus saja di situ. Karena sudah cukup lah kurang lebih 11 bulan ya kita untuk cari nafkah, cari dunia, silahkan. Makanya silahkan mau haji saja silahkan. Tidak bisa haji, niat haji. Nabung dari sekarang. Kurban silahkan. Tidak mampu kurban, silahkan kurban dengan tenaga. Mau saum silahkan. Saum ternyata di perjalanan sebagainya tidak bisa, ganti dengan banyak berdoa. Bahkan fasholli robbika wanhar, salatlah, persiapkan salat Idul Adha. Itu harus lebih pagi, begitu pagi. Ini gimana Tad bagi orang yang sama sekali belum pernah kurban sepanjang hidupnya gitu Tad, padahal relatif ya memang dibilang kaya juga tidak, dibilang terlalu susah juga enggak, ya middle class lah gitu tadi ya, relatif yang ini gitu. Ini apakah ada ancaman tertentu dari sebetulnya gini ya, bukan punya tidak punyanya, ini nih. Sama dengan utang ya, bukan besar kecilnya utang, ada niat bayar nggak? Luar biasa. Nah, ini sama nih. Kurban juga begitu. Ada niat nggak dia? Masya Allah. Karena rumusnya idza shadaqal azmu wa duha sabil. Apabila ada niat baik, pasti ada jalan. Luar biasa. Kalau niat baik itu dipentingkan, ya cobalah 1 tahun lah, sebutlah 4 juta ya, umpamanya 4 juta nih domba. 1 tahun itu, coba 4 juta bagi 12 bulan. Sebulannya berapa? Sampai ada saum Daud itu. Makan siangnya kemana? Saya tabungkan ingin kurban. Saya ingin sebelum saya mati untuk kurban dulu. Niat yang penting di situ. Makanya kesungguhan dalam beramal soleh pasti Allah bantu. Terlalu banyak orang yang tidak punya, ujungnya kurban. Dan niatnya aja sudah menjadi amal, apalagi setelah jadi tadi. Dan kalau dia mampu tidak kurban, nah itu yang paling bahaya ya. Dia sebetulnya mampu sengaja tidak kurban, malah menganggap enteng. Itu hati-hati. La'anatullah, ya Allah akan melaknat katanya. Ya, banyak yang beredar di masyarakat umum kita itu bahwa Idul Kurban itu selalu menjadi dianggap ini adalah sebuah sunnah yang bukan muakkadah lah gitu tadi, sunnah yang sangat biasa, bahkan dia kecenderungan untuk menjadi penerima gitu ya, atau jadi bagian yang tukang nyatenya aja gitu, bagian tukang jadi ini udah menjadi ayo nyate gitu udah. Jadi tidak dibiasakan untuk diupayakan untuk bisa berkurban gitu tadi. Kali-kali jadi pelaku ya, bukan penerima saja ya. Saya juga sama ya.
10-15 tahun terakhir lah, 20 tahun terakhir lah, saya dengan istri sisihkan kurban. Minimal giliran lah. Hari ini saya, besok, tahun depan istri, dan semuanya sudah kebagian, alhamdulillah. Pas ada rezeki, ya berkurban lah. Walaupun tetap tidak membabi buta, ya. Tidak boleh kurban itu mengganggu kebutuhan pokok kita, mengganggu biaya sekolah, mengganggu kebutuhan pokok, jangan. Berarti kurbanlah secara maknawiyah, tidak bisa domba, kurban tenaga. Oke. Nanti kita akan coba bahas tentang ada beberapa yang ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggal tidak boleh diwasiatkan buat kurban nanti. Tapi nanti kita coba bahas. Baik, pemirsa di rumah, kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut. Silakan. Baik, pemirsa di rumah, kita lanjut kembali di Islam Memberi Solusi. Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Masih di line interaktif kami ya, pemirsa di rumah bisa interaktif ke line kami di 0227214214 atau di 081221167440. Ada yang mengatakan bahwa orang yang meninggal itu tidak dibolehkan untuk berkurban ya. Ada sebagian ulama atau ada beberapa macam, bisa coba. Ya gini. Wallahu a'lam bishawab ya. Literatur itu selalu berubah-ubah ya. Seluruh mazhab sepakat ya boleh kurban untuk meninggal, kecuali Imam Syafi'i. Itu pun Imam Syafi'i ketika di Madinah. Ini. Karena Imam Syafi'i itu ada qaulul qadim, ada qaulul jadid ya. Bacaan Quran untuk yang meninggal kata Imam Syafi'i tidak nyampe. Itu ketika di Madinah. Luar biasa. Kalau kita ke Mesir, di atas makomnya itu selalu ada yang baca Quran. Sampai sekarang itu. Nah, karena itu kalau kita membaca literatur akan bijak kita itu. Luar biasa. Nah, karena itu Nabi SAW pernah begini. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada anni, itu dariku katanya. Yang kedua, an ahli, ini atas nama keluargaku. Domba ketiga, an umati, itu atas nama umatku. Ya, para sahabat tanya, siapa yang dimaksud dengan an ahli di situ? Keluargaku satu yang tidak mampu. Nah, yang kedua, keluargaku yang telah wafat, mereka pun ingin berkurban. Gimana kalau dia tidak niat umpamanya, kan? Kan niat itu amalan hati. Saya yakin seorang muslim pasti ingin kurban. Walaupun tidak diungkapkan. Kenapa? Karena sangat risih, mungkin tahu kemampuan anaknya, kemampuan keluarganya. Sebetulnya, walaupun tidak diniatkan, selama untuk kebaikan, untuk almarhumah, itu nyampe. Walaupun tidak kedengaran najar, tidak kedengaran niat. Karena setiap muslim pasti ingin namanya berkurban. Sama dengan haji. Tidak mengungkapkan ingin haji, tapi pasti nurani seorang muslim itu, walaupun kemampuannya sangat terbatas, ingin yang namanya haji. Kenapa? Karena tahu kemampuan anaknya, kemampuan keluarganya, makanya tidak membebani. Nah, seperti seorang ibu ya, waktu itu, udah mama di panti asuhan saja. Kasihan anak-anakmu katanya kan, kasihan anak-anakmu. Nah, setelah itu ya ikuti kalau sayang sama mama di panti asuhan. Nah, ada yang melihara, ada yang menjaga segala macam. Diikutilah ke situ. Akhirnya ketika ditanya sama teman-temannya, anakmu kemana gitu kan ya? Sebenarnya saya ingin berkumpul dengan cucu, katanya. Berkumpul dengan anak. Cuma karena kemampuan terbatas, saya minta di sini. Itu kan di situ ada dua di situ ya. Biasa, Karena orang tua itu masya Allah ya. Masya Allah orang tua itu kadang lebih banyak mengalah kepada anak. Gitu. Padahal ini amal soleh yang luar biasa ya. Bila kita bisa memelihara orang tua di masa tua, itu pahala yang sangat besar. Katanya walaupun engkau tidak sholat, selama baik sama orang tua, Allah akan ngasih rezeki. Apalagi tambah sholat, tambah itu. Saya lihat orang-orang sukses itu justru, saya pernah menemukan orang di Kalimantan waktu itu, di Balikpapan waktu saya ke sana. Ini siapa yang backup dana? Saya bilang, karena saya tahu itu ya. Hitanan masa itu luar biasa. Ini orang kaya di sini Pak kata. Dia juragan ini sawit, juragan batu bara. Terus akhirnya tahu nggak karena resepnya apa? Nah,
orang tuanya dibikin istana katanya. Siapkan 4 pembantu segala macam. Ternyata rezekinya mengalir luar biasa. Ya, walaupun tidak niat, pasti seorang muslim itu kita berhusnuzon ingin yang namanya kurban. Karena kemampuan terbatas, nggak membebani anak-anaknya, tidak mau berangkat atau mau kurban. Nah itu, jadi boleh untuk yang meninggal almarhum almarhumah boleh untuk berkurban. Itu bagian dari birrul walidain. Ya. Birrul walidain itu berbuat baik sama orang tua. Gitu Pak. Setidaknya kalaupun tidak masuk rukun berkorban, udah menjadi jalan buat sodakoh lah. Buat sodakoh ya. Nah kemudian sama dengan pertanyaan itu, di lapang atau di masjid gitu kan ya? Seluruh mazhab sepakat Idul Adha Idul Fitri itu di masjid. Kecuali Imam Maliki. Imam Maliki bila masjid sudah penuh boleh di luar masjid lapang. Itu pun yang bagus luber dari masjid. Nah, kalau di lapang lebih bagus, harusnya di Madinah ada lapang. Di Mekah ada lapang. Masjid lebih bersih. Oh syiar, di masjid juga syiar. Soalnya juga tidak usah nyawa lagi. Tugas kita adalah kembali toleran, saling menghormati. Bukan waktunya yang masjid menjelekkan yang di lapang, bukan saatnya yang di lapang menjelekkan yang di masjid. Kenapa? Dua-duanya sama niatnya untuk pasolili robi kawanhar, sholat berterima kasih kepada Allah. Begitu. Dan termasuk juga ada yang beranggapan kenapa katanya yang meninggal tidak boleh dikurbankan, karena yang meninggal kan juga kan syarat sebelum itu tidak boleh potong kuku, tidak boleh boleh yang lain-lain. Nah karena kesana jadi otomatis jadi nggak nyampe katanya. Itu gimana tadi? Asbabnya asbabul wurud ya, sebab kenapa nggak boleh potong kuku segala macam. Itu menunjukkan konsen bahwa kita mencari domba. Sehingga tidak boleh kita itu lalai potongan kuku atau nyisiran gitu banyak ya. Itu konsen mencari domba, karena saat itu kita setahun sekali memberikan daging kepada orang-orang yatim miskin dan duafa. Itu sebetulnya sama dengan emas ya, emas dan sutra nggak boleh dipakai. Itu asbabnya ternyata karena saat itu Rasul sedang membantu orang-orang miskin. Nah akhirnya kesenjangan gitu kan. Akhirnya disepakati bahwa emas sutra itu lambang kemewahan. Di tengah-tengah Rasul mengumpulkan dana untuk yatim miskin duafa, ada yang pakai emas. Akhirnya Rasul mengatakan saya haramkan emas untuk laki-laki. Kemudian yang pakai itu laki-laki. Sama dengan orang yang perempuan, nggak boleh jarah ke makom. Itu saat itu ada yang meninggal dunia, kemudian Rasul bawa ke makom, ada yang nangis sampai pingsan-pingsan. Jadi yang digotong bertambah. Gitu. Akhirnya Rasul mengatakan bila hanya merepotkan, gitu kan, dengan pingsannya, dengan nangis yang berlebihan, saya haramkan wanita ikut jarah ke makom. Jadi terkait hukum itu benar-benar tergantung waktu, situasi dan yang lain-lainnya. Iya, asbabnya itu harus dilihat. Makanya pernah juga saya baca ya, ada yang nanya semua. Karena Nabi mengatakan yang habis makan kurma berwudu. Langsung teksnya, berarti habis wudu itu batal karena makan gitu kan. Itu asbabnya. Luar biasa. Nabi SAW waktu sedang ngumpul dengan para sahabat, punten ada yang kentut ya. Ya kentut itu kan satu aib ya, apalagi depan Nabi ya, dut gitu ya, apalagi kentut Arab itu yang merentariknya gitu ya. Akhirnya semua tahu yang kentutnya orang ini. Masya Allah. Langsung Nabi mengatakan siapa yang habis makan kurma berwudu semuanya. Nah setelah itu Rasul langsung habis sholat mengatakan siapa yang menutup aib saudaranya maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Makanya Nabi salah satu nama Nabi itu Sattar. Sattar itu suka menutup aib para sahabatnya. Ya Allah. Itu asbabnya di situ ya. Jadi jangan langsung habis makan bakso kudu wudu, tidak identik. Ya. Nah, jadi asbabnya sama dengan saya baca penghuni neraka itu kaum wanita. Nah, itu asbabnya tentang Ummu Jamil ya. Jadi Nabi lihat dari Jabal Qubais, Ummu Jamil itu kerjanya nanam duri di tempat jalan Rasul. Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab. Dan meninggal sampai meninggal ketika masang duri. Kata Nabi, kalau wanita seperti Ummu Jamil semuanya, maka penghuni neraka kebanyakan kaum wanita. Jadi bukan jenis kelaminnya, tapi akhlaknya gitu kan. Nanti ditambah dengan yang lain, karena kurang terima kasih sama suami, karena orat. Nah, salah satunya itu. Makanya harus hati-hati
Karena hadis itu tidak lepas dari asbabul wurud ya, sebab turun hadis itu. Dahsyat banget pemirsa di rumah ini, penjelasannya sangat rinci dan sangat detail dan benar-benar masuk akal bagi kita semua. Pemirsa di rumah, masih ada satu segmen ke depan, kita akan mencoba membahas beberapa pertanyaan netizen setelah melihat beberapa pesan berikut. Silakan. Baik, pemirsa di rumah, masih ada waktu kira-kira 10 menit ke depan. Ini ada beberapa pertanyaan netizen yang saya akan coba bahas dengan Ustadz karena berkaitan dengan Idul Kurban. Tadi kita langsung aja tadi ya, untuk misi waktu. Ini di 713 tadi. Ini berkurban lebih dari satu, apakah dibolehkan atau memang juga jangan kemaruk atau gimana tadi? Ya, jadi gini, ibadah sosial itu lebih banyak lebih baik. Lebih banyak ya. Kalau ada rezeki nggak salah, satu orang satu sapi, satu orang satu domba aja boleh, ya. Apalagi satu orang satu sapi. Iya. Nanti kalau toh sahnya satu orang satu domba, sisanya sedekah. Oke. Sisanya musyakarah, tanda terima kasih kepada Allah. Sisanya nanti bisa jadi kifarat, menghapus dosa-dosa kita. Makanya sama dengan sholat. Subhanallah azim, umpamanya 3 kali, itu minimal. Nabi sampai lama itu, sampai ada hadis sahabat mau bertamu, Rasul lagi ruku, lama, pergi ke pasar, balik, masih kena ruku. Rasul, kenapa? Kata Nabi, iza roka'a, apabila orang itu sujud ruku dalam sholat, alat surahmatullah, diselimuti rahmat Allah. Makin lama ruku, makin banyak rahmat Allah. Siapa yang kau baca? Saya membaca doa ruku diulang-ulang. Jadi seperti orang nyebut cilaka 12, bukan 12 kali cilaka, itu saking parahnya. Oke. Jadi perbanyak di situ karena saat itu rahmat Allah mengalir. Begitupun sujud, begitupun dalam berdiri, terutama ketika salat sendiri. Sama dengan kurban, minimal domba, maksimal tidak terbatas. Kita niatkan untuk, saya baca Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu sampai 20-30 domba. Boleh lebih dari satu. Dahsyat ini. Baik, ini luar biasa ya, sangat clear ya penjelasannya. Lagi tadi 129 tadi, ini menyaksikan hewan kurban tapi tidak tega, lagi-lagi ya ada yang takut darah, yang lain. Apakah gimana terkait itu? Ya. Saya kemarin ketemu orang ya, saya punya binatang ya katanya. Pas mencit itu pasti nyuruh yang lain. Ayam, dia senang ayam. Iya. Kalau mencit pak orang lain, nggak tega katanya. Nggak tega ya, jiwa keayaman lebih banyak. Ya, nggak masalah ya, nggak masalah. Itu bukan musyrik, bukan syirik, itu ciri manusia biasa ya. Kita wakilkan sama orang lain, wakilkan sama anak, wakilkan sama teman, makanya harus dilatih ya. Saya punya jamaah itu anaknya SD udah latihan nyembelih. Dan itu boleh dalam Islam itu, karena latihan yang paling penting. Tapi fitrah manusia kadang-kadang berbeda ya. Ada yang takut darah, ada yang takut daging, ada yang takut lihat matanya. Udah titipkan sama orang lain. Sama, pahalanya sama. Luar biasa, pahalanya sama ya. Tad, lanjut lagi Tad. Ini, nah ini gimana Tad kalau ini menjelang Idul Adha ini takbir semalam suntuk Tad? Nah, ya gini, memang ada wilayah ikhtilaf ya. Wilayah ikhtilaf. Siapa yang menghidupkan malam dengan takbir, maka Allah akan menghidupkan hatinya dekat kepada Allah. Yang kedua, yang paling banyak dipakai oleh teman-teman adalah ba'da subuh. Tapi ada kearifan lokal kita. Silahkan asal musyawarah saja. Tidak mengganggu tetangga, tidak mengganggu satu RT, satu RW, dan hasil kesepakatan bersama semalam suntuk silahkan, gak ada masalah ya. Karena banyak nonton kesini aja semalam suntuk gak ada yang protes kok. Nah, ini sekali-kali kita menghidupkan malam dengan takbir, mengagungkan Allah. Asal jangan kaset terus ya. Kaset itu diputar. Cuma yang paling banyak dipakai adalah ba'da subuh, langsung sampai ke lapang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Tapi kalau kearifan lokal disepakati semalam suntuk dan hasil musyawarah bersama, tidak ada masalah. Luar biasa ya. Kesepakatan ya ini. Kemudian ada lagi ini, nah ini kurban dulu apa utang dulu, karena sama sekali belum pernah kurban katanya. Tadi gimana? Begini, sebaiknya utang dahulukan. Beres utang, ada uang sisa baru kurban. Jadi karena utang itu kalau tidak dibayar, maglulun fi qabrihi, dibarengkos di dalam kuburnya. Kalau kita tidak mampu tidak kurban, tidak ada dosa. Karena tidak mampu. Sama dengan haji dulu, umroh dulu, utamakan haji. Kalau kalian mampu haji tidak haji, meninggal,
Yahudi atau Nasrani. Tapi kalau tidak umroh karena tidak mampu tidak dosa. Oh, Gitu. Iya. luar biasa ini, clear banget ini. Tad, lanjut lagi tadi. Ini Saum Dzulhijjah ini sebaiknya kapan? Kan tadi ada yang bilang ada yang 1 sampai 9, ada yang pas tanggal 9-nya, Ya, atau karena- bahkan ada yang 2 kali tadi, tanggal 8 sampai 8, 9. ya. Gimana tadi? Kalau ada perbedaan itu namanya takhir, bebas memilih. Oke. A8 yang munahar itu pas di Mina itu. Iya. Jadi jamaah itu sedang persiapan logistik ya di situ, persiapan air segala macam untuk menghadapi wukuf. Iya, iya. Nah, karena sekarang persiapan makanan logistik sudah ada di Arafah, banyak yang langsung ke Arafah. Nggak ada masalah, silahkan. Ya. Oke. Jadi yang banyak disepakati, silahkan saja 1 sampai 9, 8, 9, minimanya tanggal 9, minimanya. Siapa yang saum tanggal 9 hari Arafah, Ya. maka dosa 2 tahun dimaafkan. 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang akan datang. Ini kesempatan ya, yang baik. Ya. Oke, dan saya pikir pemirsa di rumah sayang sekali ini kita waktunya memang terbatas dan sudah habis. Nanti insya Allah di lain waktu kita bagi pemirsa di rumah yang ingin mencoba bertanya bisa langsung ke line WA-nya ke Pak Ustadz di 081221166740 ya. Di waktu senggang beliau nanti akan coba membahas dan kasih konklusi, kasih simpulan sama doa. Ya. Luar biasa ini. Pemirsa Bandung TV, dekati Allah dengan kurban. Allahu Akbar. Masya Allah. Dekati Allah dengan saum Arafah, Masya Allah. dekati Allah dengan banyak berdoa. Dengan cara seperti ini, kita akan mendapatkan solusi ilahi. Dan solusi ilahi itu pasti Allah akan berikan yang terbaik kepada kita. Selama kita memberikan yang terbaik untuk Allah, pasti Allah berikan yang terbaik buat kita. Kurbanlah dengan domba yang bagus, dengan sapi yang bagus, yang tidak berpenyakit. Dan jangan lupa, saumlah dengan tulus ikhlas. Dan kalau tidak bisa berkurban, kurbanlah dengan tenaga, kurban dengan pikiran, kurban dengan ilmu. Itu bagian dari amal soleh. Tapi semuanya kurban. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ketahuilah, hanya orang yang bertakwa yang kurbannya terima di sisi Allah. Demikian surat Al-Maidah ayat 52. Semua kita diberikan kemampuan untuk mempersiapkan yang terbaik pada bulan Dzulhijjah ini. Yang haji kita doakan semoga diberikan keselamatan, dilancarkan ketika tawaf, dilancarkan ketika wukuf, dilancarkan ketika di Madinah, di Mekah, di Muzdalifah, ketika jumroh, dan dicatat dengan haji yang mabrur dan mabrurah. Allahumma ja'alu hajan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zamban maghfuran wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Akhridna ya Allah minadz zulumati ilan nur, akhridna ya Allah minadz dzunubi ila ta'ah, akhridna ya Allah minasyirki ila tauhid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini kajian kita terutama di bulan Dzulhijjah ya. Tentu banyak hikmah yang kita akan dapatkan, banyak pelajaran gitu ya. Baik, pemirsa di rumah, sayang sekali waktunya kita telah habis. Rabu depan insya Allah kalau ada umur, kalau ada waktu kita akan ketemu kembali. Mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak kealfan, banyak kesalahan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.